Halo semuanya, tahukah kamu apa itu hutan? Ya, hutan adalah ekosistem yang luas, tempat berbagai jenis pohon, tanaman, hewan, dan organisme lain yang hidup dan saling berinteraksi. Tahukah kamu, hutan adalah nafas kehidupan. Di balik indahnya pepohonan, tersimpan oksigen yang menyejukkan dunia. Ia bukan sekedar ruang hijau, tapi paru-paru bumi yang menjaga kita tetap hidup. Semua makhluk hidup bergantung pada hutan. Hutan adalah pengatur iklim dalam skala global. Hutan tidak hanya menyerap karbon dioksida dari atmosfer, hutan juga berperan sangat besar untuk mengatur suhu bumi. Para ilmuwan telah menemukan adanya hubungan antara deforestasi dengan peningkatan suhu ekstrim. Di negara tropis yang sudah panas, kondisi ini bisa menjadi permasalahan antara hidup dan mati, terutama bagi orang-orang yang bekerja di luar ruangan. Hutan berfungsi sebagai pelembab alami yang membantu mendinginkan juga melembabkan atmosfer. Pohon menarik uap air dari tanah dan melepaskannya ke udara. Di negara seperti Indonesia dan Malaysia, hutan dapat menurunkan suhu hingga 4,5 derajat Celcius. Di daerah beriklim sedang, hutan menarik awan rendah yang memantulkan sinar matahari kembali ke atmosfer dan mendinginkan suhu kembali sejuk. Saat krisis iklim membuat dunia semakin kering dan panas, kita bergantung pada hutan untuk memastikan iklim tetap aman. Kita jaga hutan, hutan jaga kita. Tahukah kamu, hutan kita sedang terancam. Hutan kita terancam deforestasi dan pengalihan hutan akibat ulah manusia. Ini terjadi di banyak tempat termasuk di wilayah kita Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Laju deforestasi turun signifikan terendah dalam 20 tahun terakhir. Deforestasi di Provinsi Kaya Hutan cenderung tetap tinggi dia, dan kalau secara tren panjang dia meninggi gitu ya. Provinsi Kaya Hutan dia turun dan habis. Apakah kalian tahu deforestasi disebabkan karena apa? Ya, deforestasi disebabkan oleh pembukaan lahan untuk pertanian, penebangan liar, kebakaran hutan, dan pembangunan. Akibatnya, alam menjadi tak seimbang. Contoh yang disebabkan oleh adanya deforestasi adalah banjir, kekeringan, tanah longsor, bahkan punahnya satwa. Semua ini terjadi karena hilangnya hutan. Masyarakat juga akan terkena dampak seperti kehilangan air bersih, lahan pertanian rusak, dan budaya masyarakat pun terganggu. Dari data di kawasan hutan di Kabupaten Manggarai, diantaranya 1. Hutan produksi tetap sebesar 23,7% yang dimanfaatkan untuk hasil hutan secara lestari. 2. Hutan lindung sebesar 26,6% yang berfungsi menjaga ekosistem air dan tanah. 3. Taman Wisata Alam atau TWA Ruteng sebesar 35,8% adalah kawasan konservasi hutan utama seperti Waigarit. 4. Hutan produksi konservasi sebesar 6,3% yang berpotensi dialihfungsikan untuk kepentingan bersama. 5. Hutan produksi terbatas sebesar 7,5% yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tujuan produksi hasil hutan seperti kayu dan non-kayu, namun dengan pengelolaan yang lebih hati-hati dan terbatas. Dengan melihat data ini, harapan masih belum hilang. Contohnya di Desa Ranakolong, masyarakat bersama organisasi lingkungan menanam bambu dan membangun sistem agroforestry untuk menjaga hutan dan ekonomi keluarga. Tahukah kamu apa itu agroforestry? Agroforestry adalah cara bertani yang pintar dan ramah lingkungan. Dalam satu lahan petani bisa menanam pohon sayuran, buah-buahan, atau peternakan hewan sekalian. Jadi, masyarakat mendapatkan hasil panen dari komponen yang ditanam dan juga bisa menjaga tanah tersebut tetap subur, mencegah erosi, dan membuat udara lebih bersih. Untuk mengurangi deforestasi, masyarakat Manggarai membuat aturan adat di hutan Todo dan Ruteng untuk melarang penebangan hutan sembarangan. Ini adalah bentuk nyata dari cinta pada alam. Berikut
adalah beberapa bentuk aturan yang diterapkan. 1. Aturan pemerintah atau formal. Yang pertama, penetapan kawasan hutan. Hutan dibagi menjadi hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. Pada area ini, tidak boleh ada pembukaan lahan tanpa izin, termasuk penebangan pohon liar. Yang kedua, pelarangan perambahan dan alih fungsi. Warga dilarang membuka lahan pertanian atau pemukiman dalam kawasan lindung dan konservasi. Yang ketiga, pengawasan dan penegakan hukum. Seperti patroli hutan oleh polisi kehutanan. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. Yang keempat, perhutanan sosial. Pemerintah memberikan hak kelola kepada masyarakat melalui skema seperti hutan desa atau hutan kemasyarakatan, tetapi tetap dalam batas konservasi. Kedua, aturan adat atau kearifan lokal. Seperti sistem lingko atau pembagian hutan dan lahan secara adat berbentuk jaring laba-laba atau lodok yang mengatur hak kelola masing-masing keluarga. Contoh kasus, lingko di Kampung Todo, Manggarai. Di Kampung Todo, ada beberapa lingko yang diwariskan turun-menurun. Setiap keluarga memiliki lodok masing-masing dan dilarang mengambil milik keluarga lain. Jadi, kalau kita tidak bertindak sekarang, dalam 100 tahun, hutan kita bisa lenyap. Mari peduli, demi Manggarai, demi Indonesia, demi masa depan. Hutan bukan hanya pohon. Ia adalah kehidupan, warisan, dan masa depan. Jika kita diam, semuanya bisa hilang. Ayo jaga hutan Manggarai. Karena masa depan kita tumbuh dari akar yang kita lindungi hari ini. Hutan hilang, kehidupan pun terganggu. Tapi kita bisa ubah itu. Mulai dari sekarang, mulai dari kamu. Manggarai butuh kita, hutan butuh kita. Mari jaga, rawat, dan cintai alam sebelum semuanya tinggal kenangan. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. All I am is a man. I want the world in my hands. I hate the beach, but I stand in California with my toes in the sand. Use the sleeves of my sweater. Let's have an adventure.